Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mahasiswa dan pemirsa setia Fada FM Reborn. Senang sekali saya Ria Muza bisa kembali hadir untuk menemani Anda dalam talk show kita pada episode kali ini. Sahabat Fada FM Reborn, hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat relevan dengan dunia mahasiswa dan masa depan profesional kita semua, yaitu memulai karir sejak dari mahasiswa. Kita tahu bersama bahwasanya zaman telah berubah, dunia pekerjaan hari ini berkembang sangat cepat dan tuntutannya pun semakin kompleks ya. Perusahaan tidak lagi hanya melihat nilai akademik atau ijazah sebagai tolak ukur kompetensi, tetapi lebih menarik perhatian pada pengalaman, portofolio, minat yang mulai berkembang, relasi profesional, dan keterampilan nyata yang dibangun sejak di bangku perkuliahan. Maka pertanyaan besarnya, apakah karir harus ditunggu setelah wisuda? Atau justru harus dimulai saat kita masih berstatus sebagai mahasiswa? Dan jika iya nih, langkah apa yang perlu diambil agar langkah awal tersebut tepat, terarah, dan memberikan dampak jangka panjang? Untuk menjawab semua pertanyaan itu, telah hadir bersama kita narasumber yang spektakuler, Ibu Nuril Milati, yang akan memberikan pemahaman dan pandangan baru terkait mengapa memulai karir sejak masih kuliah itu penting dan bagaimana caranya agar tetap seimbang dengan dunia akademik. Oke, baik Ibu, selamat siang Ibu Nuril. Selamat siang. Wah, gimana nih Bu kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Wah, baik sekali ya Ibu. Terima kasih ya Ibu telah menyempatkan waktu untuk hadir di studio Fada FM Reborn pada siang hari ini. Baik sahabat, pada segmen pertama ini kita akan membahas mengapa memulai karir sejak masih kuliah menjadi sesuatu yang semakin penting di masa sekarang. Dunia kerja saat ini tidak hanya melihat nilai akademik, tetapi juga pengalaman, keterampilan, dan kesiapan mahasiswa untuk terjun ke lingkungan yang profesional. Oke, baik Ibu. Menurut Ibu nih, apa alasan utama memulai karir sejak kuliah begitu penting nih Bu pada era saat ini nih Bu? Ya, sekarang ini kan sudah eranya mungkin berbeda ya dengan Ibu, masa berbeda. saya kuliah dulu. Tetapi kalau saya melihat kebutuhan dari dunia kerja sekarang itu tidak hanya sekedar kemampuan secara akademis aja, skill ya, sifatnya keterampilan, tapi juga pengalaman bagaimana dia mampu berinteraksi dengan lingkungan secara sosial ya, atau dengan pihak lain ya, seperti itu untuk membangun hubungan yang baik. Nah, kalau bagi saya sangat penting memang untuk mahasiswa itu bisa memiliki pengalaman sejak dini, terutama sejak masih di bangku kuliah ya, karena mahasiswa itu punya ruang yang menurut saya spesial ya, berbeda dengan misalnya siswa ya. Kalau mahasiswa itu dia sudah secara nggak langsung di kelas menengah, di mana dia bisa up and down, bisa ke bawah, bisa ke atas juga bisa gitu ya, sehingga itu menjadi peluang yang besar bagi mahasiswa itu untuk membangun pengalamannya ketika dia masih kuliah gitu. Berarti ini kita harus memulai sejak dari mahasiswa itu begitu penting ya Ibu kalau di era saat ini? Kalau bagi saya penting ya, karena begini, ada beberapa hal yang itu tidak bisa didapatkan di bangku kuliah ya. Kalau misalnya saya contohkan saya saja ya, misalnya pada saat saya kuliah, saya tipikalnya orang organisatoris. Jadi sejak saya SMP, saya sudah aktif di OSIS, SMA saya aktif di OSIS, sampai kemudian ketika kuliah pun saya kemudian memilih untuk aktif di media, istilahnya majalah mahasiswa atau pers mahasiswa kampus ya, di Brawijaya saat saya kuliah di Brawijaya. Kenapa saya memilih harus di sana? Karena ruang yang diberikan ketika kita di bangku kuliah itu sebatas, karena saya eksak ya, jurusan saya itu adalah pertanian basicnya, sehingga yang saya dapatkan kan hanya praktikum-praktikum saja, karena hubungannya sama pengetahuan yang sifatnya ilmiah gitu ya. Nah, sedangkan keilmuan yang sifatnya membangun relasi, interaksi, PR, dan lain sebagainya itu kan nggak ada di situ. Nah, dengan saya berorganisasi itu awalnya, melalui organisasi itu saya mulai mengenal dunia usaha. Nah, pada saat itu yang saya kembangkan ketika saya masih kuliah adalah di bidang jurnalistik dan juga di bidang penerbitan buku.
Jadi saya banyak berkecimpung di kegiatan-kegiatan bisnis yang sifatnya usaha, promosi untuk bedah buku, dan kemudian di sana ada bazar bukunya gitu ya. Di situ ruang bisnisnya kemudian. Nah, itu yang saya kembangkan dulu saat mahasiswa. Kira-kira nih Bu, apa yang membedakan kemampuan antara lulusan yang sudah memiliki pengalaman kerja selama kuliah dibandingkan dengan yang belum pernah terjun nih Bu? Apa yang membedakan kira-kira nih Bu? Yang jelas yang membedakan menurut saya adalah cara dia, orang dengan di setiap perusahaan atau mungkin instansi yang mau meng-hire pegawai, dia kan pasti akan melakukan tes wawancara ya namanya. Pada saat wawancara tuh akan kelihatan sekali di mana mereka yang terbiasa sudah berinteraksi sama orang dan mana yang nggak terbiasa atau membangun relasi atau berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Nah, di situ mungkin plusnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa ini saat ini bisa aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi, baik itu internal maupun di luar kampus, itu akan sangat membantu di sana menurut saya, khususnya dalam hal komunikasi ya. Karena kan di sektor pekerjaan apapun, itu yang utama adalah sebenarnya ilmunya itu storytelling ya. Jadi yang penting teman-teman tuh bisa bercerita, menceritakan saya siapa, kemampuan saya apa, kan seperti itu, kelemahan saya apa, itu sudah sangat membantu untuk teman-teman di dunia pekerjaan. Itu sih menurut saya sangat membantu nantinya ini. Bagaimana pengalaman kerja saat kuliah bisa membantu mahasiswa menemukan minat dan arah karir nih Bu? Bisa ya, ini mungkin ada dua hal yang berbeda ya, karena kalau bicara kuliah ada yang mungkin jurusannya di bidang eksak ya, keilmuan murni, sains, ada yang di bidang sosial. Bisa jadi teman-teman kuliah itu juga salah milih jurusan ya, bisa jadi seperti itu ya, bukan ya. Awalnya sebenarnya nggak pengen kuliah di situ nih. Contohnya saya aja ya, saya dulu kepingin ke kedokteran nih, nggak diterima di kedokteran, diterimanya di pertanian gitu. Tapi ini masih agak memper-memper ya, sama-sama sains ya, cuman kan berbeda gitu. Nah, kadang ketersesatan itu membawa kebaikan juga. Jadi di situ mungkin teman-teman akan mengenali apakah ini kemudian akan menjadi manfaat nantinya ke depannya gitu ya. Relevan atau tidaknya itu tergantung passion kita kalau menurut saya ya. Kalau saya memang dulu merasa bahwa saya lemah dalam hal menulis. Kalau verbal begini, saya lebih punya kemampuan gitu. Tapi dalam hal menulis saya lemah. Itulah ketika saya kuliah, saya memilih organisasi pers kampus, di mana di sana saya dipacu untuk menulis. Dan orang kalau dipacu menulis itu pasti dipacu membaca. Kalau membacanya dia bagus, biasanya tulisannya akan jauh lebih bagus gitu. Karena input pengetahuannya juga banyak ya. Nah, di situ kemudian passionnya ketemu. Oh, ternyata ketika saya menekuni dunia tulis-menulis ini, saya banyak berinteraksi, wawancara dengan orang-orang penting di saat saya masih semester 2 misalnya. Biasanya semester 2 ini kan ruangnya masih cukup sempit ya, karena masih maba ya. Tapi di semester 2 saya sudah bisa bicara dengan setingkat kepala dinas provinsi, setingkat dirjen di Kementerian Pertanian misalnya, yang datang ke Brawijaya untuk hanya sekedar seminar dan lain sebagainya. Kita diberikan kesempatan nih untuk sekedar mewawancara. Nah, itu secara nggak langsung melatih mental kita ya. Nah, ketika saya bertemu dengan dunia literasi, buku ya, ketemu dengan penerbitan dan lain sebagainya, akhirnya ketemu nih, oh di situ ada ruang bisnis yang bisa dikerjakan. Jualan buku ya, jadi jualan buku, dari situ ketemu passionnya, oh ternyata saya bisa nih untuk mengembangkan bisnis ini. Jadi ketika saya semester 6 di Malang itu, saya sudah buka usaha toko buku waktu itu, yang saya bekerja sama dengan hampir lebih dari 20 penerbit buku di mulai Jawa Timur, Jawa Tengah sampai dengan Jakarta. Dan ternyata itu ilmu yang saya pakai ya, ilmu organisasinya. Jaringan yang saya bangun di pers mahasiswa itu yang kemudian memberikan kesempatan atau peluang bagi saya untuk buka usaha di bidang toko buku tadi. Berarti koneksi itu begitu penting ya, Bu? Jaringan sangat penting, koneksi sangat penting, dan itu mungkin saya agak sedikit ini ya, kalau bahasanya anak sekarang, sambil menyelam minum air, ada istilah seperti itu ya. Mungkin itu yang juga saya lakukan nih. Jadi ketika saya kuliah, karena posisi kita sebagai mahasiswa itu mudah mengakses hampir di semua perguruan tinggi di Malang. Jadi ketika kita masuk ke, misalnya karena saya mahasiswa Brawijaya, saya masuk ke UM nih, masuk ke UNMU, masuk ke UIN, masuk ke Unisma, itu sangat diterima kan?
karena labelnya mahasiswa. Oh, mahasiswa mana? Mahasiswa Brawijaya gitu ya. Oh ya, pasti langsung diterima. Nah, itu saya manfaatkan untuk membangun relasi dengan semua kampus yang ada di Malang. Itu pada saat itu ya. Jadi sangat bermanfaat. Koneksi itu ya. Gitu ya Bu. Baik pemirsa, dari penjelasan tadi kita telah memahami bahwa memulai karir sejak kuliah bukan lagi sekedar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan agar siap menghadapi persaingan dunia kerja. Pengalaman dan keterampilan sejak dini menjadi bekal penting untuk masa depan. Baik sahabat Fada FM Reborn, kembali lagi dengan saya Ria Muza. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya penting memulai karir sejak awal, sekarang kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana cara memulainya, karena seringkali ya muncul pertanyaan kalau mau mulai karir harus mulai dari mana ya tentunya. Oleh karena itu, di segmen kedua ini kita akan membahas langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan mahasiswa untuk memulai dan membangun karir sejak kuliah, baik melalui organisasi magang, relawan, maupun peluang digital lainnya. Oke, baik Ibu. Menurut Ibu nih, langkah pertama apa yang bisa dilakukan mahasiswa yang belum memiliki pengalaman kerja untuk mulai membangun karir secara sederhana? Langkah awal, temukan passionnya dulu. Wah, harus dari diri sendiri. Iya kan, nih, kita harus tahu dulu nih, passion kita mau kemana. Oh, saya minatnya, misalnya ya, saya punya minat nih untuk mengembangkan bisnis di bidang kuliner misalnya. Tentunya langkah awal ketika teman-teman ketika sudah menjadi mahasiswa, bisa dimulai dari ruang kan banyak ya organisasi mahasiswa di kampus ya. Kalau di UNUJA saya kurang paham apa aja organisasinya, tetapi banyak organisasi kampus yang membidangi bakat dan minat ya. Nah, di situ mungkin bisa dimulai dari sana. Tetapi kalau misalnya di situ kesulitan, tidak terbiasa berorganisasi, bisa jadi dengan bergabung dengan komunitas ya. Jadi komunitas di bidang kuliner itu apa saja yang bisa ditemui pada saat kita di mahasiswa ya, yang ada di lingkungan, misalnya kalau di sini di Python apa yang bisa ditemui. Banyak sekali sebenarnya ya komunitas ya. Ada komunitas cake, misalnya ada komunitas bakery, itu banyak sekali komunitas-komunitas seperti itu, bisa kita mulai dari ruang di sana. Saya rasa itu tidak akan mengganggu kegiatan akademik ya, selama jadwalnya bisa diatur sedemikian rupa gitu, supaya tidak berbenturan ya dengan jadwal kuliahnya, seperti itu. Kalau saya dulu, saya memulainya dengan semangatnya bukan cari uang sebenarnya awalnya, tetapi semangatnya belajar. Karena memang kapasitas mahasiswa ini di awal kan kita kuliah itu kan tujuannya mau cari ilmu ya, mau betul, belajar ya. Jadi di situ yang harus dilakukan adalah kalau menurut saya bangun niatnya dulu untuk belajar tadi. Sembari belajar itu kemudian diiringi dengan membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan yang nantinya bisa mensupport bidang usaha yang mungkin akan kita tekuni gitu. Kadang nih Bu, kita sudah memiliki passion nih Bu, memiliki jejaring atau koneksi nih Bu, tapi kita bingung, kan semua usaha itu butuh modal nih Bu. Nah, betul. Gimana nih Bu? Ya gitu ya. Kalau saya rasa modal itu ketika kita jadi mahasiswa ya nggak perlu. Saya termasuk orang yang berbisnis tanpa modal. Mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ya. Saya ketika membangun usaha saya ketika saya jadi mahasiswa, jadi ceritanya dulu itu di tahun sekitar tahun 2005-2006 itu Brawijaya itu pertama kalinya membuat Pak Rektor itu membuat visi misi kampus itu salah satunya adalah menciptakan entrepreneurship mahasiswa yang berwirausaha, itu awalnya ya. Kemudian saya mencoba pada saat itu membuka usaha toko buku yang posisinya itu pas di depan Brawijaya. Memang butuh modal dalam sisi tempat misalnya, saya harus sewa ya. Tetapi saya nggak mengeluarkan modal sama sekali nih ceritanya. Kok bisa? Bisa. Caranya adalah dari relasi tadi. Jadi saya ada relasi, jaringan, teman di di Malang yang dia memang bidang usahanya itu dia suka dengan buku, bisnisnya buku, dan dia punya modal banyak nih untuk mengembangkan itu. Tetapi
dia tidak punya jaringan dari sisi bisnis buku, karena bisnis yang dikembangkan kan bisnis buku-buku lama kan. Nah, sedangkan untuk jaringan buku-buku baru mereka nggak punya jaringan. Yang punya jaringannya saya gitu. Saya punya banyak kenalan penerbit yang selama ini bekerja sama dengan saya untuk bedah buku, kemudian diskusi publik tentang tema-tema tertentu dari penulis-penulis yang sudah cukup bagus ya pada eranya ya. Salah satunya saya masih ingat, termasuk Gus Fayat ya, kalau yang di Unuja, di zaman saya masih semester 6 itu, beliau menulis Derrida pada saat itu yang diterbitkan oleh Elkis, itu saya bedah juga. Kerjasamanya nggak sama Gus Fayat, kerjasamanya sama penerbitnya. Jadi saya punya hubungan baik dengan Elkis, yang kemudian ketika saya buka toko buku, tanpa saya minta, Elkisnya juga sudah nawarkan, Mbak Nuril saya mau naruh buku di toko sampean, seperti itu. Jadi hampir nggak pakai modal ya. Saya rasa itu nggak pakai modal pada saat itu dengan mengoptimalkan jejaring. Tetapi sekali lagi teman-teman harus punya karakter yang baik ya. Di dunia bisnis apapun yang dibutuhkan sebenarnya bukan modal yang awal, tetapi branding kita atau karakter kita. Kalau bahasa sekarang itu personal. Kalau bahasa personalnya kita itu bisa nggak nih kita bangun kepercayaan terhadap orang lain. Ketika kita sudah dipercaya, udah nggak perlu pakai modal, nggak perlu pakai uang maksudnya, tapi modal kepercayaan yang dibutuhkan untuk kita bisa memulai bisnis itu. Nah, saya termasuk salah satu mahasiswa di zamannya yang hanya modalnya itu kepercayaan sebenarnya, nggak modal uang, karena uang pada saat itu nggak punya ya, kita masih kuliah ya, nggak punya modal, mau minta orang tua juga kita berpikirnya masih punya adik yang sekolah gitu ya, yang nggak mungkin saya minta orang tua untuk modalnya, jadi saya bangun dari situ. Berarti penting ya Bu, melewati organisasi dan jejaring itu begitu penting ya Bu di dunia perkuliahan ini? Kalau bagi saya penting, karena itu yang saya rasakan sekarang ya, ketika sudah keluar dari dunia kampus dan kemudian sudah bekerja di instansi, kemudian juga ber-UMKM ya, ilmu itu kepake semuanya gitu. Ternyata banyak sekali manfaatnya di bidang yang saya tekuni sekarang gitu. Menurut Ibu Nuril nih, sejauh mana program magang atau praktik kerja memberikan kontribusi bagi mahasiswa dalam memahami lingkungan profesional secara nyata nih Bu? Oh, kalau saya merasa mungkin bisa 60-70% ya manfaatnya ya. Berarti iya. 60-70% ya? Selama itu memang dikerjakan dengan, maksudnya selama mahasiswanya mengerjakan itu dengan serius ya, nggak sekedar menyelesaikan tugas. Ya, jadi saya juga kebetulan dipercaya untuk menjadi salah satu pengajar di Unuja untuk jurusan ekonomi ya, semester 3. Kebetulan saya mata kuliah yang saya pegang itu koperasi dan UMKM. Metode yang saya berikan adalah mungkin agak sedikit berbeda. Pertama kali masuk, tugasnya saya nggak ngasih materi, tapi saya cuma minta teman-teman itu lakukan survei wawancara ke UMKM di seputar Anda. Gali informasinya, kisi-kisinya saya kasih, apa yang perlu digali dari sana. Setelah itu berjalan selama 1 kali pertemuan, teman-teman praktek lapangan, datang langsung. Berikutnya kita lakukan diskusi, presentasi, diskusi ya. Setelah diskusi, tentunya ketika diskusi itu akan muncul banyak persoalan, akan muncul banyak pendapat juga dari teman-temannya dalam satu kelas, yang kemudian memunculkan satu rumusan-rumusan ya. Sampai itu selesai, baru kemudian saya berikan teorinya, seperti itu. Jadi saya membuat metodologi yang terbalik, tujuannya apa? Karena supaya teman-teman bisa memulai dari melihat fakta lapangan dulu. Kenapa banyak kegagalan yang terjadi, entah itu di dunia pendidikan, entah itu di dunia pemerintahan kita, salah satunya menurut saya adalah karena kita tidak bisa sensitif membaca fakta lapangan. Kita terjebak dengan teori-teori yang ketika sampai di lapangan semuanya bertentangan, karena kebanyakan metodologi, teori yang diikuti, referensi yang berkembang, yang banyak dianut oleh kita kan banyaknya berkiblat ke barat ya. Kalau berkiblat ke barat, tentunya secara budaya berbeda, secara karakteristik masyarakatnya berbeda. Terutama masalah sosial ya, begitu masuk di lingkungan Indonesia sudah berbeda lagi kondisinya. Akhirnya bertabrakan dan nggak ketemu solusinya. Yang terjadi apa? Stres ya. Teori ekonominya adalah harusnya kalau kita promosi, maka itu akan menaikkan omset penjualan. Begitu saya buka usaha, buka toko buku, sudah cari tempat di depan kampus, seharusnya omsetnya ketika saya buka
harusnya bisa maksimal. Paling enggak target saya sehari harusnya 1 juta bisa saya dapat. Ternyata sampai setahun omsetnya masih di kisaran 100.000, 200.000 per bulan. Gak ketemu kan ya? Teori yang mengatakan semakin kamu melakukan promosi, biaya yang kamu keluarkan di sana banyak, maka tentunya omsetnya akan semakin tinggi. Ternyata nggak sesederhana itu ya. Begitu kita praktek, ternyata butuh waktu sampai 6 bulan, sampai 1 tahun untuk kita bisa mencapai target itu. Nah, seperti itu. Jadi harapan, kalau saya pribadi berharap kita lebih banyak praktek aja deh, lebih banyak lihat lapangannya deh gitu. Nanti kita temukan formula yang terbaik dari pengetahuan, dari semua hal yang kita peroleh dengan fakta lapangan yang kita temukan. Kalau saya seperti itu. Oke, baik sahabat, dari segmen ini kita sudah mengetahui bahwa ada banyak cara yang dapat dilakukan mahasiswa untuk membangun karir sejak bangku kuliah ya. Mulai dari mengikuti organisasi, magang, hingga memanfaatkan peluang digital yang semakin luas. Baik sahabat Fada FM Reborn, kembali lagi dengan saya Ria Muza. Setelah kita memahami bagaimana cara memulai karir sejak kuliah, kini kita masuk ke bagian terakhir, yaitu arahan dan pesan penting bagi mahasiswa agar tetap konsisten dan mampu menyeimbangkan antara karir dan akademik. Menurut Ibu Nuril, bagaimana cara mahasiswa mengatur waktu dan menjaga keseimbangan antara kewajiban akademik serta kegiatan pengembangan karirnya nih Bu? Gimana ya? Ini agak bingung, kalau sorry. diteorikan itu memang agak susah ya. Tapi paling tidak menurut saya mahasiswa itu harus sensitif, harus punya sensitivitas ya bahasanya. Terus kemudian dia juga harus punya empati yang kuat. Kemudian dia juga harus peka terhadap kondisi sosial. Disitulah nanti kemudian akan dengan sendirinya teman-teman akan kreatif untuk mengatur waktu ya. Jadi nggak ada alasan, oh saya berorganisasi berarti kuliah saya nanti akan berantakan. Itu menurut saya nggak ada. Karena ketika saya berorganisasi pada saat saya kuliah dan jadi ketua, bahkan di situ IPK saya masih 3,2, 3,3 gitu ya. Nggak pernah anjlok-anjlok di bawah 3 gitu. Artinya di situ ada namanya tanggung jawab ya. Yang penting teman-teman bisa bertanggung jawab dan terhadap apa yang menjadi pilihan teman-teman, itu nanti secara otomatis teman-teman akan bisa mengatur sendiri waktunya. Jadi nggak ada istilah nggak ada waktu, kemudian waktunya jadi berantakan. Saya rasa itu nggak ada ya. Tergantung kembali ke teman-teman mau serius tidak mendalami itu gitu sih. Jadi bangun itu saja karena faktanya nanti ketika teman-teman keluar dari bangku kuliah, yang kita temukan itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan 180 derajat berbeda dengan yang kita dapatkan di kampus ya. Itu sangat berbeda sekali yang akan kita dapatkan nanti. Termasuk peluang kerjaan ya. Jadi saya selalu juga bilang sama mahasiswa saya, ketika Anda jadi mahasiswa jangan berharap Anda akan dilamar atau bekerja pada perusahaan-perusahaan tertentu. Jangan berharap. Karena apa? Ruang pekerjaannya, lapangan pekerjaannya itu hampir sudah tidak ada. Walaupun ada, persaingannya bisa 0,0 sekian persen dari kebutuhannya. Teman-teman bisa lihat di pekerjaan saya mungkin sebagai contoh, kebutuhannya 100 orang, yang daftar itu 24.000 orang. Bisa dibayangkan. Wah. Saya harus membuang 23.900 orang ya kan? Itu kan luar biasa. Maksudnya kita berjuangnya itu sedemikiannya gitu. Artinya teman-teman kalau menurut saya mindsetnya sekarang adalah bangun kemandirian, asah potensi. Jadi seperti mungkin di sini teman-teman di jurusan penyiaran, asah potensi itu. Karena dengan hanya menjadi pembawa acara, dengan hanya menjadi host seperti ini, teman-teman sudah bisa menghasilkan uang. Iya apa enggak? Ya, gitu ya. Betul. Artinya seperti itu. Enggak harus yang bisnis yang sifatnya mengandalkan yang sifatnya di luar kita ya. Dari potensi diri kita sendiri itu sudah bisa menghasilkan uang sebenarnya, asalkan kita mampu mengasah itu. Itu sih kalau menurut saya. Seberapa besar nih Bu peran networking atau membangun relasi profesional bagi mahasiswa yang baru memulai karir nih? Dan langkah sederhana apa yang harus dilakukan untuk memulainya nih Bu?
Aduh, kalau saya bilang nanti 80-90% mungkin ya. 10%-nya itu hal yang lain. Iya, Penting, nggak apa-apa. membangun networking sangat penting. Caranya biasakan berani berinteraksi ya. Biasakan membangun komunikasi. Contoh misalnya hal sederhana yang bisa teman-teman lakukan adalah kalau misalnya di kampus ada kegiatan seminar misalnya ya. Kan pasti itu menghadirkan narasumber-narasumber yang Dari luar. kompeten di bidangnya ya. Entah dia itu dari praktisi, entah mungkin dari pemerintahan atau mungkin dari perusahaan dan lain sebagainya. Jalin komunikasi yang baik. Minimal itu dulu. Berani berinteraksi, berani bertanya, seperti itu. Paling tidak di situ nanti akan membangun mental kita nantinya untuk membangun relasi dengan orang-orang yang mungkin secara status sosial itu lebih tinggi dari kita. Karena membangun mental itu nggak gampang ya teman-teman ya. Bisa jadi kita ketemu pejabat hanya setingkat daerah aja kita sudah delosor-delosor itu ya. Padahal ya nggak segitunya juga. Tetapi kalau teman-teman punya mental ya kita bisa equal gitu ya. Tetapi dengan adab dan perilaku sopan santun yang berlaku di kita gitu, di budaya kita gitu ya. Seperti itu. Jadi batasan-batasannya sudah ada kan ya, harus seperti apa. Tetapi mentalnya itu tidak down gitu maksud saya. Nah, ketika nanti teman-teman di luar kampus sudah bekerja, ya sebenarnya itu aja yang dibutuhkan, mentalnya tadi. Cerewet nggak apa-apa berarti nih. Oh, nggak masalah. Kalau bagi saya nggak apa-apa, silakan. Salah bukan sesuatu yang nggak boleh ya. Biasanya kalau ada yang vokal di kelas atau di ruang seminar, biasanya kan diperhatikan tuh kan. Oh, kakean ngomong misalnya gitu ya, takon-takon tok, cari muka misalnya, biarin aja orang bilang kayak gitu ya. Karena tujuan kita kan sebenarnya bukan di situ. Kalau menurut saya itu melatih mental tadi. Karena ngomong di depan itu nggak mudah ya. Betul, Bu. Nggak mudah ya. Sebagai penutup nih Bu, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan agar mahasiswa lebih berani mengambil langkah pertama dan tetap konsisten dalam membangun karir sejak bangku perkuliahan ini Bu? Pede aja mungkin ya. Pede. Iya, percaya diri ya. Gak ada yang lain atau Bu? Ya gimana? percaya diri ya, karena dari situ semuanya akan berawal ya. Terus mungkin yang utama adalah bangun niat ya. Bangun niat yang baik, bahwa teman-teman itu kuliah ini tujuannya untuk mencari ilmu, mencari pengetahuan, sehingga ketika kita memulai belajar itu tidak semua dihitung dengan uang gitu ya. Terkadang kan teman-teman terkadang kita itu tidak mau mencoba sesuatu yang baru karena kita menganggap, waduh, aku kan nanti capek, ya gak oleh apa-apa gitu ya. Kadang takut Bu. Seringkali ada kalimat itu, aku kan gak oleh apa-apa gitu. Jangan salah, ketika teman-teman mungkin belajar, mungkin ya dipercaya oleh dosennya, oh ayo diajak mungkin magang atau diajak mungkin kegiatan apa, ada proyek apa. Walaupun secara finansial mungkin teman-teman tidak dikasih honor secara layak mungkin kalau bahasa profesionalnya, tetapi paling tidak teman-teman kan sudah punya pengalaman di situ, melatih mental di situ. Nah, itu yang nggak bisa dihitung dengan uang gitu. Itu jadi yang iya, dicari, jadi jangan semua dihitung dengan materi itu ya, terutama. Jadi silakan mantapkan niat, bangun niat yang baik. Nah, insya Allah itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Itu sih saran saya. Wah, terima kasih ya Ibu Nuril atas ilmu, pengalaman, dan pandangan yang telah dibagikan hari ini. Semoga setiap penjelasan yang sudah disampaikan tadi dapat menjadi motivasi dan bahan refleksi khususnya bagi para mahasiswa yang sedang menata langkah untuk masa depan dan perjalanan karir mereka. Dapat kita simpulkan bahwa memulai karir sejak kuliah bukan sekedar mencari pengalaman, tetapi juga menjadi proses pembentukan kesiapan mental, peningkatan keterampilan, serta perluasan jejaring yang akan sangat bermanfaat setelah lulus nantinya. Pemirsa Fada FM Reborn, demikian perbincangan kita mengenai tema memulai karir sejak dari mahasiswa. Semoga pembahasan ini dapat membuka acara pandang baru kita dan mendorong kepercayaan diri dan menggerakkan kita untuk segera memulai langkah pertama, karena masa depan tidak datang dengan sendirinya ya, tentu dibangun melalui usaha yang dimulai dari sekarang. Saya Ria Muza pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.